Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah fix calon bupati-bupati bersama Bapak Chandra. Tentunya banyak harapan dari masyarakat untuk Bapak Sudewo ini ya, memimpin dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan program-program yang sudah kita tahu, Pak Sudewo punya program bedah rumah, terus ingin menanggulangi bencana, gitu Pak ya. Terus bicara soal bedah rumah, sampai sekarang masih Pak ya? Bedah rumah tahun 2024 ini sudah berjalan sekitar 1.300 rumah. Kemudian yang akan masuk SK berikutnya itu sekitar 800-900 rumah. Wow. Yang 1.300 rumah itu sudah berjalan pembangunannya. Jadi itu dimulai dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Setiap tahunnya 2000. Bahkan yang di tahun 2024 ini sebanyak 2.200 rumah. Wow, beruh ternyata ya. Tapi jarang banyak yang belum tahu loh Pak itu. Masa sih? Iya Pak. Nah, versi siapa banyak. Setiap orang itu tahu bahwa ada program bedah rumah mesti dari saya. Iya, itu ya. Tapi banyak juga yang tahu, belum tahu. Ya, andai kata ada yang belum tahu ya kali ini tolong diberitahu, ya kan? Dan melalui media ini saya berharap semua masyarakat menjadi tahu bahwa program bedah rumah yang selama ini berjalan itu adalah asal atas perjuangan saya di Menteri PUPR. Gitu. Ketika nanti misalkan jadi Pak ya, jadi bupati, program apa sih yang dengan kasih ke masyarakat di awal-awal langsung lah, jelas gitu Pak. Ya tentu saja yang akan saya prioritaskan adalah pembangunan infrastruktur jalan. Karena kondisi jalan di Kabupaten Pati itu secara umum dalam kondisi yang rusak, rusak dan rusak berat. Maka perlu kami tangani secara serius. Kalau jalan kondisinya seperti ini, tidak mungkin ekonomi Kabupaten Pati itu bisa bergerak. Betul sekali. Tapi kalau nanti jalan berubah menjadi bagus, perekonomian itu pasti bergerak. Jadi karena perjalanan orang dan barang itu menjadi lancar. Sebenarnya sih kalau untuk infrastruktur itu APBD-nya itu cukup nggak sih Pak? Ya persoalan cukup tidak cukup itu tergantung bagaimana manajemen APBD. Ya kalau dikatakan tidak dikatakan cukup, tidak mungkin kalau itu APBD yang hanya 1 tahun, 2 tahun kemudian bisa menyelesaikan semua pekerjaan jalan. Itu membutuhkan waktu paling tidak 5 tahun ke atas sampai pekerjaan jalan itu selesai. Tapi kalau tidak ada skala prioritas anggaran untuk perbaikan jalan, ya mana mungkin jalan ini menjadi baik. Jadi bukan berarti tidak ada duit, bukan berarti tidak cukup untuk pembangunan jangka menengah atau panjangnya. Kalau harus 1 tahun, 2 tahun ya jelas tidak cukup. APBD kita kalau untuk memperbaiki jalan dengan kurun waktu 1 tahun, 2 tahun jelas tidak cukup. Tapi paling tidak tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu sudah ada perubahan yang sangat signifikan. Progresnya itu banyak sekali untuk pembangunan, untuk perubahan kondisi jalan. Tapi biasanya kan gini Pak, membangun jalan itu nggak langsung breng dari siji sepisan gitu Pak ya. Biasanya kan belenjat Pak, jalan ini dibangun tapi ini enggak gitu. Jadinya ketika ini masih bagus, ini sudah rusak lagi kayak gitu. Ini yang selama ini berlangsung gitu. Itu kan selama ini berlangsung. Saya belum jadi bupati. Kalau saya sudah bupati tidak seperti itu metodenya, tidak begitu caranya. Membangun jalan itu ya pada ruas tertentu, ya dari titik A ke titik B, ya dari kecamatan A ke kecamatan B, supaya fungsi jalan ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk peroda perekonomian. Tapi kalau hanya sepot-sepot 100 meter, terus nanti benggang berapa kilometer lagi 200 meter, benggang berapa kilometer 300 meter, kemudian benggang-benggangnya ini juga rusak. Jadi tidak memberikan manfaat terhadap perekonomian. Nah itu kan metodenya
lama, kalau saya nanti insya Allah berbeda. Oke. Kira-kira APBD Pati itu per tahun berapa sih, Pak? Masyarakat banyak belum tahu loh. Iya, kan itu mestinya tugas pemerintah. Iya. Tugas pemerintah dari dulu itu harus memberitahu kepada masyarakat APBD Kabupaten Pati itu sekian, transparan saja. Kemudian dibelanjakan untuk apa, ya transparan saja kepada masyarakat. Kalau sampai sekarang, sampai masyarakat tidak tahu APBD-nya berapa, ya tanyakan kepada pemerintah yang pada saat itu memimpin. Kalau saya, ya kan, nanti akan transparan, akan terbuka. Sekian APBD kami, ini yang akan kami belanjakan untuk jalan, ini yang untuk pendidikan, ini untuk kesehatan, ini untuk pertanian, terbuka. Masyarakat biar mengoreksi, memberikan masukan. APBD kita itu tiap tahunnya kan rata-rata antara 2,6, 2,7 tiap tahunnya ya. Triliun, ya kan. Kemudian nanti untuk pos anggaran rutin, operasional, belanja pegawai negeri dan lain-lain itu berapa, sisanya yang mandatori itu amanah undang-undang, untuk pendidikan harus teralokasikan berapa, kemudian yang kesehatan itu berapa, kemudian yang lain harus kami prioritaskan untuk pembangunan jalan harus sekian, kemudian yang lain-lain nanti kita lihat semua. Oke, good. Itu yang kita harapkan nantinya.